Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 2 tema 3 subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah. Di pembelajaran 1 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP ya adik-adik. Nah adik-adik ini Kak Rina mau kasih tahu untuk melihat video lain adik-adik bisa klik di kanan atas pada video Kak Rina ya. Nanti akan ada tema di tema kelas tersebut, lalu juga video pembelajaran lainnya di tema itu. Atau kalau mau lihat kelas lain atau tema lain, bisa juga klik di kolom deskripsi seperti ini ya. Nanti adik-adik cari mau kelas berapa. Misalnya sekarang adik-adik kelas 2. Diklik biru-birunya ini ya, ini adalah link untuk menuju ke playlist yang ada di kelas tersebut. Nah, nanti munculnya kayak gini, contohnya kelas 2 tema 1, kelas 2 tema 2. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2, diklik putar semua seperti ini. Nanti video paling pertama akan diputar. Nah, nanti kalau mau yang lain bisa di sebelah kanan ini ya. Nih, nanti berurutan halamannya. Tuh ya, kelihatan halamannya. Terus yang lain sampai bawah ya, lengkap nanti ada di situ. Kita mulai yuk adik-adik. Nih, tema 3 judulnya tugasku sehari-hari ya. Terus ini ada gambar Siti nih, keseharian Siti di rumah ya, pulang sekolah. Nah, yang pertama subtema 1 kita akan bahas tentang tugasku sehari-hari di rumah. Kita baca dulu yuk adik-adik. Tugasku sehari-hari. Nah, Karina aktifin dulu pennya ya, seperti biasa. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, adik-adik seperti Siti juga enggak? Nah, kita lihat Siti ini rumahnya terletak di antara rumah Ari dan rumah Ayu ya. Siti pandai, rajin ya, selalu mengerjakan tugas, anak berbakti, membantu ayah ibu, anak yang rajin beribadah ya. Nah, kita harus mencontoh sikap Siti ya adik-adik ya. Nih, Siti rajin belajar di rumah ya, walaupun belajar bukan hanya di sekolah tapi tetap harus juga belajar di rumah. Nah, ini ada bacaan lagi tugasku sehari-hari di rumah. Ini ada gambar Siti dan ayah dan ibu, dan ini sepertinya adik ya, adiknya Siti. Nah, kita baca nih adik-adik. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian untuk dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, kita lanjut adik-adik. Di sini ada mengenal letak rumah. Jadi ini adalah denah ya. Ini adalah denah. Nah, kita lihat ini ada jalan. Nama jalannya apa ini? Jalan Ki Hajar Dewantara. Lalu rumah-rumahnya seperti ini sesuai dengan letaknya. Jadi kayak kalau adik-adik jalan nih ke sini, jalan ya. Nah, ini tuh ada di sini, di sebelah kiri. Misalnya adik-adik jalannya ke arah sana. Berarti ini di sebelah kiri adik-adik, ini di sebelah kanan adik-adik. Ya, kalau adik-adik jalannya dari sini mau ke sana ya berarti ini sebelah kiri, itu yang ini sebelah kanan ya. Nah, ada keterangannya nih, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan ini musola. Ada angkot juga nih lagi jalan ya. Nah, kita lihat bacaannya. Rumah Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nih, seperti ini. Ya. Jadi, di sebelah kiri rumah Siti nih ada rumah Adi, ya. Sebelah kanannya ada rumah Ayu.
depannya ada musola ya. Nah, kemudian kita lihat lanjut ya, rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, adik-adik nanti baca sekali lagi teks tentang tempat tinggal Siti, lalu jawab pertanyaan berikut. Nah, Karina sudah nge-capture ya denah tadi untuk menjawab pertanyaan yang ini. Yang nomor 1, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ini rumah Siti. Berarti kalau kita lihat sebelah kanannya itu kita harus seperti rumah Siti ya. Rumah Siti menghadap ke sini. Berarti sebelah kirinya rumah Siti adalah yang ini. Sebelah kanan maksud Karina nih. Sebelah kanannya adalah yang ini. Ya, kanan, yaitu rumah Adi. Kita jawab di sini adik-adik. Rumah Adi. Ya. Rumah Adi. Lalu yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Kalau ini kanan berarti ini kiri. Ini siapa? Rumah Ayu. Ya, nah ini di sini Ayu. Nah ini siapa yang tinggal? Nah kalau siapa yang tinggal berarti nggak pakai rumah ya, Karina coret. Adi aja yang tinggal di sana Adi. Di manakah rumah Siti? Nah di mana sih rumah Siti adik-adik? Berarti rumah Siti itu ada di jalan apa tadi ya? Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nah, kita jawab di sini. Jalan Ki Hajar Bentar nih adik-adik, Karina tulisannya koreksi dulu ya. Nah, Jalan Ki Hajar, apa ini? Dewantara ya? Dewantara nomor 25. 25. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah nih? Ini adik-adik ya, Rp1.000. Boleh pakai kayak gini. Rp1000. Ini Rp1.000. Kita lanjut ya. Nah, hubungkan dengan garis, hubungkan kalimat berikut sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuaikan berdasarkan denah yang ini tadi nih ya, sudah Karina capture. Yang pertama, nah kita lihat yang sebelah kiri adalah deskripsinya atau keterangan rumah siapa. Yang kanannya adalah jawabannya. Nah, sekarang yang terletak di ujung kanan. Dari ujung kanan berarti adalah rumah siapa ya adik-adik? Nih, ya karena kita sedang melihat denah rumah Siti, berarti kalau di ujung kanan berarti kanannya rumah Siti ya. Nih, yang ini. Paling ujung mana? Ini. Berarti rumah Adi. Kita tarik garisnya ke sini. Set. Nah, ya. Kemudian depan rumah Siti terdapat apa? Ini adik-adik. Musola ya. Berarti kita tarik garisnya dari rumah Siti ke musola ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian rumah yang terletak di ujung kiri tuh yang ini, ya. Rumah Ayu. Nah, berarti kita tarik garisnya ke sini. Dan terakhir rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan Adi ya rumah Siti dong ya. Nih, kita tarik ke ujung atas. Seperti ini ya. Kita lanjut adik-adik. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas beberapa pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Jadi ditabung ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah belajar menabung belum? Harus dibiasakan ya. Nah, kita sekarang mau belajar uang logam dulu. Jadi uang itu ada uang logam sama uang kertas. Ya, mungkin adik-adik juga sering jajan pakai uang logam atau uang kertas. Nah, yang uang logam, kita di Indonesia punya pecahan nilai uang seperti ini. Yang pertama ini, ya, uang Rp100. Ditulisnya Rp 100,00 ya, seperti ini dibacanya. Dibacanya Rp100.
Kemudian yang kedua yang seperti ini nih, koinnya atau logamnya, uang Rp200. Ditulisnya seperti ini, dibacanya Rp200. Lalu yang berikutnya yang ini, uang Rp500, ditulisnya seperti ini, dibacanya Rp500. Kemudian yang terakhir ada uang Rp1.000. Seperti ini gambarnya, tulisannya seperti ini. Dibaca Rp1.000. Sekarang kita mau membandingkan pecahan uang adik-adik dari uang koin tadi atau uang logam tadi yang 100, 200, 500, dan 1000. Nah, yang pertama kita mau membandingkan uang 100 dan 200. Ya, menggunakan lebih kecil, ya, lebih besar, atau sama dengan. Nah, yang kiri tadi 100, yang kanan 200. Berarti 100 lebih kecil dari Rp200. Ya, Rp100 lebih kecil dari Rp200. Contoh yang kedua, ini ada 1000 dan ini 500. 1000 lebih besar dari 500 ya. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, sekarang kita latihan adik-adik. Bandingkan pecahan mata uang berikut. Pakai yang tadi ya. Nah, kalau ini udah ada nih tulisannya 200. Kalau ini belum ada, kita tuliskan dulu ya. Ini Rp 500,00. Nah, kita tentukan ya. Di sini 500 itu lebih kecil atau lebih besar sama 200. Nah, ini jawabannya lebih besar. Ya. Lalu, keterangan yang di bawahnya adalah 500 lebih besar dari ini 200. Nah, ini karena kurang rupiah adik-adik. Tambahkan di sini rupiah ya. Lebih besar dari Rp200. Nah, lalu yang kedua, kita mau bandingin 100 sama 1000. Ini ditulisnya Rp 100,00. Ini Rp 1000,00. Nah, jadi 100 lebih kecil dari, lebih kecil aja ya kalau di sini. Yang bawah baru Rp100 lebih kecil dari ini Rp1.000. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kita lanjut yuk. Sekarang kita mengurutkan pecahan uang mulai dari yang terkecil. Ada 500, 100, dan 200. Jadi kita mulai dari yang kecil, kita kasih angka aja 1, 2, 3. Jadi mulai dari 100, 1, ini 2, baru ini 3. Yang nomor 2, 200, 1000, 100. Kita mulai dari mana adik-adik? Betul, dari ini ya, dari 100. 1, 200-nya yang nomor 2, 1000-nya yang nomor 3. Karena kita mulai dari yang terkecil. Nomor 3, ada 100, 500, 200. Berarti kita mulai dari yang 100, nomor 1, 200-nya nomor 2, 500-nya nomor 3. Yang keempat, 1000, 500, 100. Berarti kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Nah, kita lanjut. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan ketika waktu sholat tiba. Kita bisa membunyikan bunyi kentongan dengan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Ya, bunyi teratur yang berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Contoh pola ketukan birama. Ya, kayak gini ya. 0 titik titik. Ya, lalu ini ada jedanya, lalu seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Nah, kita bisa menggunakan polanya dengan tepuk tangan dan hentak kaki. Ya. T berarti tepuk tangan, K berarti hentakan kaki. Nanti dipraktekkan ya adik-adik ya. Nah, sekarang lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Kalau di ini kayak bambu ya adik-adik ya. Kalau bambunya hentakan masing-masing ya, saling dihentakkan, bunyinya tek ya, seperti ini tek tek tong. Nah, tong tuh si ininya tadi
kentongannya ya dipukul ya. Terus tek tong tek gitu ya. Nah, jadi bikin irama bisa kayak gini atau bisa juga pakai tepuk tangan. Ya, prok prok tuk. Jadi tepuk tangan sama mengetuk meja. Dicoba nanti adik-adik ya. Sama diikuti nanti juga arahan dari Bapak atau Ibu guru. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!